Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa yang dilakukan ratusan pengungsi asal Afghanistan di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis siang. Para pendemo itu berniat berunjuk rasa di depan kantor imigrasi Surabaya yang berada di kawasan Pangkalan Lanut AL Juanda, Surabaya. Unjuk rasa itu akhirnya dibubarkan oleh personel TNI lantaran menutup jalur lalu lintas Surabaya menuju Sidoarjo. Petugas menyemprotkan air dari kendaraan damkar kepada para pendemo. Sejumlah pendemo bahkan mengaku mendapatkan kekerasan dari petugas dan kemudian mendapatkan perawatan medis dari petugas kesehatan yang berjaga di lapangan. Namun, Komandan Lanut AL Juanda membantah adanya kekerasan itu. Kericuan saat unjuk rasa juga terjadi di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Kamis pagi tadi. Ricuh dipicu karena mahasiswa mencoba mendobrak pintu pagar kantor wali kota Tidore untuk menyampaikan aspirasi. Namun, aksi itu diadang petugas Pol PP. Lantaran emosi, keduanya saling dorong, saling pukul, dan kejar-kejaran. Kericuan bisa direda setelah anggota kepolisian mengamankan kedua pihak. Aksi itu dilakukan mahasiswa untuk mengkritisi sejumlah persoalan yang belum diselesaikan pemerintah daerah, seperti masalah infrastruktur jalan, kesejahteraan guru, dan tenaga medis. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pencurian dan perampokan terjadi di dua toko yang berbeda. Di Karawang, Jawa Barat, pencuri menguras stok susu formula dan juga popok yang ada di toko perlengkapan bayi. Sementara di Kendal, Jawa Tengah, dua perampok yang membawa BBM mengancam akan membakar kasir minimarket. Mereka pun kemudian kabur setelah menggasak uang tunai senilai 10 juta rupiah yang ada di laci kasir. Pencurian di toko perlengkapan bayi di Jalan Lurah Suntara, Karawang Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terjadi Rabu malam kemarin. Usai membobol pintu geser, pencuri itu masuk toko dan mengambil puluhan kardus susu formula dan popok bayi. Pencuri meletakkan barang-barang curian itu ke dalam mobil yang ia bawa lalu kabur. Menurut pemilik toko, kerugian yang ia alami senilai sekitar 10 juta rupiah. Kasus ini dalam penanganan Polres Karawang. Polisi kini tengah mengejar pencuri yang terekam CCTV itu. Perampokan terjadi di minimarket di Jalan Pantura, Desa Pucangrejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dua perampok awalnya berpura-pura membeli sebotol air mineral dan hendak membayarnya di kasir. Namun saat di depan kasir, salah satu perampok justru mengeluarkan sebuah botol berisi bensin. Dia menyiramkan bensin kedua karyawan minimarket dan mengancam akan membakar kasir. Perampok kemudian menggasak uang 10 juta rupiah yang ada di dalam laci kasir dan membawanya kabur dengan berboncengan sepeda motor. Menurut keterangan polisi pada Kamis siang, hingga saat ini Polres Kendal sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Waspadalah aksi nekat pencurian sepeda motor di Jakarta Selatan. Kawanan pencuri mencuri motor yang terparkir di pinggir jalan di saat jalan itu masih ramai oleh aktivitas warga di siang hari. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, mantan karyawan toko yang sakit hati dengan mantan majikannya nekat membobol toko dan mengambil uang di brankas sejumlah lebih dari 140 juta rupiah. Beraksi di siang hari di saat kondisi jalan masih ramai, dua pencuri nekat mencuri sepeda motor yang diparkir di depan toko bahan kue di Jalan Masjid Darul Falah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Dalam hitungan detik, pencuri bisa membongkar kunci kontak motor dan membawanya kabur. Meski ada sejumlah warga yang berada dekat dengan pencuri itu, tak ada yang menyadari aksi pencurian itu. Menurut karyawan toko, motor yang dicuri merupakan milik penagih utang yang sedang menagih utang di tokonya. Kasus pencurian sepeda motor itu kini ditangani Polsek Pesanggerahan. Di Mojokerto, Jawa Timur, 3 pencuri membobol toko bangunan yang berada di Jalan Sawahan, Mojosari. Mereka mengambil brankas yang berisi uang sejumlah lebih dari 140 juta rupiah. Mereka kemudian kabur melalui pintu belakang toko. Usai mendapat laporan dari pemilik toko, polisi menangkap ketiga pencuri itu pada 17 Maret, 3 hari setelah pencurian. Menurut keterangan polisi hari Kamis ini, salah satu pencuri ternyata adalah mantan karyawan toko bangunan itu. Ia nekat membobol toko karena sakit hati pernah diperlakukan kasar oleh mantan majikannya. Mantan karyawan toko itu juga berperan menggandakan kunci toko, sehingga ketiga pencuri bisa dengan mudah masuk ke dalam toko. Tim Liputan, CNN Indonesia.